Aku dan 3 temanku, Doni, Rina, dan Bayu, sudah lama merencanakan liburan ini. Kami ingin sesuatu yang berbeda, jauh dari hiruk-pikuk kota. Jadi kami memilih sebuah villa di dekat hutan, yang konon masih alami dan jarang dikunjungi orang. Perjalanan awalnya berjalan lancar. Kami berkendara selama 5 jam. Lalu harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena jalur menuju villa tidak bisa dilewati mobil. Pemandangan sekeliling mulai berubah. Pohon-pohon semakin rapat dan suasana terasa lebih sepi. Tidak ada sinyal, tapi kami tidak terlalu memikirkan itu. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, kami mulai menyadari ada yang aneh. Jalur yang seharusnya jelas dan mudah diikuti, tiba-tiba bercabang menjadi beberapa arah. Rina membuka peta offline di handphonenya, tapi jalur yang kami lihat di depan kami tidak sesuai dengan yang ada di layar. Kita ambil yang kanan aja, kelihatannya lebih sering dilewati orang, usul Doni. Kami mengikuti jalur itu, tapi semakin lama, rasanya kami hanya berputar-putar. Langit mulai gelap, rasa panik mulai muncul. Bayu, yang biasanya paling tenang, mulai tampak gelisah. Aku merasa, kita udah lewat sini tadi, katanya sambil menunjuk sebuah pohon dengan akar besar yang mencuat dari tanah. Kami semua diam. Ya, pohon itu sangat mencolok. Tapi bagaimana bisa kami kembali ke tempat yang sama? Malam turun lebih cepat dari yang kami perkirakan. Hanya dengan senter handphone, kami berjalan lebih hati-hati. Udara terasa lebih dingin, dan suara hutan yang tadi terdengar menenangkan, kini terasa mencekam. Tiba-tiba Rina berhenti dan berbisik, "Kalian lihat itu?" Kami semua menoleh. Di antara pepohonan ada sesuatu yang berdiri diam. Sosoknya tinggi, kurus, dan tidak bergerak, seolah-olah sedang mengamati kami. Cahaya senter tidak cukup terang untuk memperjelas sosoknya, tapi aku bisa merasakan bulu kudukku berdiri. "Kita harus pergi dari sini," bisik Bayu. Kami berbalik dan mempercepat langkah, tapi suara langkah kaki mengikuti kami. Tidak, bukan hanya satu, tapi ada banyak. Seperti suara orang berjalan di atas dedaunan kering, tapi tidak ada siapapun di belakang kami. Kami akhirnya menemukan sebuah bangunan tua di tengah hutan. Itu bukan villa yang kami pesan. Bentuknya lebih mirip rumah panggung lama dengan kayu yang sudah lapuk. Tidak mungkin ini ada di peta, gumam Rina. Kami tak punya pilihan selain masuk. Lebih baik berlindung di dalam daripada terus berkeliaran di hutan. Begitu kami membuka pintunya, udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Ruangan itu kosong, hanya ada meja dan kursi reyot. Tidak ada debu, seolah-olah tempat ini masih digunakan. Doni mencoba membuka handphone, dan keanehan lainnya terjadi. Tidak ada satupun jam di handphone kami yang bergerak. Semua berhenti di jam 23:17. Lalu, terdengar suara langkah kaki turun dari tangga lantai atas. Kami semua membeku, tidak ada yang berani melihat ke atas. Napasku berat, jantungku berdetak cepat. "Lari!" teriak Bayu. Kami keluar secepat mungkin, berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh
dari rumah itu. Langkah kaki itu masih terdengar di belakang kami. Seperti sesuatu sedang mengejar. Entah bagaimana, kami akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan. Anehnya, mobil kami masih terparkir di tempat kami meninggalkannya. Padahal rasanya kami sudah tersesat jauh ke dalam hutan. Begitu masuk ke dalam mobil, jam handphone kami kembali normal. Jam 1:45 dini hari. Kami tidak bicara sepanjang perjalanan pulang. Tidak ada yang ingin membahas apa yang terjadi di hutan itu. Namun, saat aku kembali ke rumah dan membuka ponselku, ada satu foto baru di galeriku. Foto yang tidak pernah aku ambil. Foto kami berempat berdiri di depan rumah kayu tua itu. Dan di belakang kami ada sosok hitam tinggi yang tersenyum.